Kuningan. Iya. Ya, Pak, ya, pangkatnya sesuai dengan tunjangan anak tuh. Siap. Ya, Pak. Kasih, Pak. Mohon. Ya, Pak. Bapak ngajar di mana, Pak? Ngajar. Hah? Garut, Kuduanian. Siap. Eta kaki lima nu make badan jalan kudu digeser. Siap, Pak. Wani? Wani, Pak. Ya, oh, ya, Jumahin. Siap. Oh, yang bongkar-bongkar terus ya? Siap. Wah, hebat berani ya. Ya, saya. Saya ini bongkar apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Jadi kalau jadi Satpol PP ini pekerjaan yang paling sial. Kenapa pekerjaan paling sialnya? Kalau ada sebuah daerah spanduknya berantakan, pedagangnya aut-autan, kotor, orangnya tidak disiplin, pasti yang disalahin Satpol PP nakamananya. Tapi kalau Satpol PP melakukan penertiban, yang kaki limanya diangkut, yang pedagangnya dirapihkan, pasti muncul viral Satpol PP kejam anu leutik. Para pemirsa Jumantara, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Sugianto Nangolah, dan sekaligus Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah, pada hari Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025, menggelar kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang berlangsung di Gedung Serbaguna, Jalan Karya Bakti Kota Cimahi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan isi dan makna dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Peraturan ini sangat penting karena menjadi dasar hukum dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat. Melalui perda ini pemerintah daerah maupun masyarakat memiliki pedoman yang jelas untuk mencegah berbagai bentuk gangguan ketertiban dan untuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, baik dalam aspek sosial, lingkungan maupun keamanan sehari-hari. Haji Sugianto Nangolah menegaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap aturan ini sangat diperlukan agar tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga ketertiban umum dan saling melindungi di tengah kehidupan bermasyarakat. Demikian awak media Jumantara melaporkan. Ya, yang poin dia bangunan Pak. Saya mau tanya ini Pak, masalah bangunan. Kalau bangunan tuh kalau yang nggak permanen sih nggak jadi masalah ya kalau saya. Kalau ini yang permanen Pak, yang makan ke jalan umum gitu. Nah itu peraturannya apa kena sanksi apa enggak gitu? Secara perdanya gitu. Kan hukumnya kena mungkin pidana apa gimana? Itu aja Pak mau penjelasannya gitu. Ya, ini pertanyaannya bagus banget. Kenapa kalau kita lihat coba dibuka pasalnya di ayatnya sebelum terus pasal 11 naik 11 tuh. Nah, ruang lingkup ketertiban umum meliputi jadi jalan segala macam bangunan itu ada kepentingan umum, meliputi tertib tata ruang, tertib jalan, tertib pembangunan Pak, ya kan, tertib sungai saluran itu, jadi harus taat. Kalau tidak ada sanksi, pidananya ada di sana, sanksi nanti kita lihat ya, nanti ada sanksi pidananya, ada sanksi dendanya. Makanya masyarakat perlu tahu perda ini supaya Bapak nanti bisa mempertanyakan kepada yang ada, karena nanti di sini ada peran serta masyarakat di dalam perda ini. Nanti akan saya jelaskan ya. Coba lihat ini sanksinya, lihat sanksinya ya, nanti kita baca. Nah ini sanksi administrasi ya. Jadi, nah saya jelaskan kepada ibu sekalian, kenapa perda ini tidak menekankan kepada sanksi? Karena sanksi perda ini ringan kalau dibandingkan dengan sanksi undang-undang. Makanya sanksinya itu biasanya dikembalikan kepada undang-undang.
Nah, sanksi Perda tidak boleh lebih berat dari undang-undang Perda itu. Dia tidak boleh. Jadi Perda itu sanksinya di bawah undang-undang. Perda tidak boleh mengatur apa yang sudah diatur oleh undang-undang. Jadi Perda ini hanya mengatur yang belum diatur di dalam undang-undang. Nah, ini sanksinya Pak, memang ringan sanksinya ya. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 11 huruf A, huruf E, huruf G, gitu ya. Pasal 12 huruf A, huruf B, huruf C, dan D serta pasal 21, jelas itu Pak ya. Ya kan? Itu kan? Pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta, ya kan? Itu ini kan dendanya deh. Paling itu ada sampai paling 50 juta. Ya, jadi dendanya memang ringan Pak. Maka dari itu kami tidak terlalu fokus kepada saksi. Perda ini kami lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Isinya. Kenapa? Karena Perda itu tidak boleh dia sanksinya lebih berat dari undang-undang. Contoh dia kalau dia melanggar undang-undang, maka Perda itu batal demi hukum. Jadi ketika Perda itu bertentangan dengan undang-undang, Perdanya batal demi hukum. Itu masalahnya. Jadi tidak berlaku Perdanya. Tapi Perda tidak boleh menentang undang-undang. Nah, dia ada risiko di situ. Dia akan menjadi batal demi hukum. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 11 huruf B, C, D, H, dan I serta pasal 12 huruf E dan G dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan ya, tetap ya, atau pidana denda paling sedikit 1 juta dan paling banyak 50 juta. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 11 huruf E dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau pidana denda paling sedikit 500.000, ya kan, dan paling banyak 50 juta. Itu Pak, ada sanksi yang denda Pak. Ya, jadi ya, terima kasih. Alhamdulillah tadi saya sudah sampaikan kepada masyarakat kaitan dengan Perda tentang tertiban umum ini, di mana masyarakat sangat antusias mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Perda ini bisa dipahami oleh masyarakat. Ini hanya salah satu Perda. Sekarang ini Jawa Barat itu banyak memiliki peraturan daerah, mulai dari tahun 57 sampai dengan tahun 2025 ini kita hampir ada 600 Perda yang ada saat ini, dan kami di Jawa Barat saat ini sedang melakukan evaluasi kaitan dengan seluruh peraturan daerah ini agar ke depan peraturan daerah ini nanti bisa kita buat datanya secara digitalisasi agar masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mengakses peraturan daerah Provinsi Jawa Barat, di mana ketika nanti masyarakat ingin mohon bantuan kepada pemerintah, Perda salah satu dasar hukum yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk memohon bantuan kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu masyarakat harus mengetahui Perda ini. Kenapa? Karena Perda ini isinya adalah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus berdaya, masyarakat harus bisa mengakses Perda, masyarakat harus bisa mengambil manfaat daripada Perda itu sendiri. Alhamdulillah kami anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya fraksi Partai Demokrat, mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi memiliki visi-misi yang sangat jelas, yang ingin sekali Jabar ini menjadi istimewa. Dia ingin membangun desa, menata kota. Ini hal yang bagus menurut kami. Maka dari itu dia mulai menertibkan bangunan-bangunan dia, pembangunan yang melanggar di tempat lingkungan masyarakat, apalagi melanggar untuk daerah resapan air, itu dia tindak dengan tegas. Kami sangat mendukung hal itu. Maka dari itu kami sekarang sedang membahas RPJMD Gubernur Jawa Barat tahun 2025-2029. Mudah-mudahan di RPJMD ini nanti akan diisi oleh janji-janji politik gubernur dan pokok-pokok pikiran masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD. Untuk itulah Pansus sekarang sedang bekerja RPJMD untuk menuntaskan rencana pembangunan 5 tahun ke depan.
RPJMD ini adalah kompas pembangunan Jawa Barat 5 tahun ke depan. Maka dari itu tidak boleh semua janji-janji politik harus masuk di dalam RPJMD agar bisa dilaksanakan 5 tahun ke depan. Di mana nanti kami sebagai anggota DPR akan menggunakan RPJMD inilah pisau bedah dalam hal pengawasan kepada pemerintah.